Sebagai manusia, saudara, ada satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, bukan cuma setiap hari, tapi setiap saat dalam hidup kita. Bukan dua hal, bukan tiga hal, cuma satu hal saja, yaitu memilih. Perhatikan itu. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan dalam hidup, ada banyak hal yang kita bisa hadapi, ada banyak hal yang kita lihat di sekeliling kita, banyak lain-lain. Tapi satu hal ini yang penting, yaitu memilih. Coba saudara renungkan berapa kali yang terjadi dalam hidup kita, mengalami keberhasilan maupun mengalami kegagalan. Ya, perhatikan lagi sekali, berapa kali terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami keberhasilan atau mengalami kegagalan. Saudara temukan 90 sekian persen, baik kita gagal maupun kita berhasil, itu penyebabnya pasti sesuatu yang kita pilih sebelum peristiwa itu terjadi. Kira-kira ya atau tidak? Memilih, saudara. Nah, maaf kalau saya bandingkan ini dengan binatang, jangan tersinggung. Binatang tidak pernah berbuat salah karena mereka tidak punya pilihan dalam hidup. Pernah nggak tanya, maaf kalau saudara punya anjing, punya kuda, mungkin punya sapi, pernah nggak tanya, hari ini kamu mau makan apa? Betul? Mereka nggak pernah bisa memilih. Ya, binatang peliharaan apa saja, mungkin itu burung, mungkin itu ikan di akuarium, atau kucing, atau apa saja. Kita nggak akan pernah tanya kepada mereka, kamu mau kemana? Betul? Karena mereka tidak pernah punya pilihan dalam hidup, maka itu mereka tidak bisa berdosa. Karena hidup mereka cuma satu arah saja, nggak ada pilihan lain. Nah, ini yang kita harus kenali dalam hidup kita, pilihan. Saya ulangi lagi, hanya ada satu hal penting dalam hidup kita, dan ini akan menentukan ke depan itu kita gagal atau berhasil, kita akan jadi apa, yaitu ketika kita harus memilih. Kalau ada di antara saudara yang sering gagal, dan kegagalan itu karena saudara sering salah pilih, jangan saudara menyalahkan Tuhan. Kenapa aku nggak jadi seperti binatang aja, nggak punya pilihan, sehingga aku nggak gagal atau aku nggak jatuh dalam dosa? Nggak bisa. Kenapa? Karena justru pilihan itulah yang menunjukkan bahwa kita ini milik Tuhan dan ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena kepribadian Tuhan, gambar Tuhan ada dalam hidup kita. Dan salah satu bentuk daripada image atau gambar Tuhan yang kita temukan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, yaitu kita bisa memilih. Itu sebabnya ujian pertama yang Bapa beri kepada manusia adalah pilihan. Ada banyak yang bisa dimakan, tapi satu yang Tuhan bilang jangan dimakan. Bukan Tuhan mau menjatuhkan, tidak, tapi itu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Maka itu hari-hari ini siapa yang sedang kecewa, sedang marah, sedang jengkel, ya, karena sesuatu yang terjadi sebelumnya, stop marah, stop jengkel. Biasanya kalau orang marah atau jengkel pasti ada korbannya, betul? Nah, biasanya korban yang paling dekat itu ya yang paling dekat. Kalau saudara jengkel atau marah karena satu dua hal yang tidak enak atau kegagalan yang saudara alami akhir-akhir ini, kalau tidak ada orang yang bisa saudara salahkan, maka saudara pasti akan menyalahkan Tuhan. Nah, itulah kejahatan manusia ini, selalu mencari siapa yang salah. Padahal yang salah adalah dirinya sendiri ketika memilih hal yang salah. Maka itu mulai hari ini kita belajar sebelum kita buat apa saja, ya, sebelum kita buat apa saja, pilihan itu menentukan. Saudara mau marah, sebelum marah mikir. Saudara mau SMS seseorang, sebelum SMS mikir dulu, milih kata-kata yang tepat, ya, sebelum buat apa saja. Saya akan tunjukkan ayat yang pertama ini supaya kita menang dalam segala hal yang Tuhan sediakan buat kita. Mazmur pasal 30 ayat yang ke-11. Dengarlah Yahweh dan kasihanilah aku, Yahweh,
jadilah penolongku. Kalau kita mau baca ayat ini, pemazmur ini sedang minta tolong, itu jelas. Tapi yang kita mau pelajari dari ayat ini bukan pemazmur ini minta tolong, bukan itu. Kira-kira kalau saudara menjadi pemazmur ini lalu mengatakan dua kalimat ini, kira-kira posisi kita dalam keadaan apa? Nanti pertanyaannya, kira-kira posisi kita dalam keadaan apa? Dengarlah Yahweh dan kasihanilah aku, Yahweh jadilah penolongku. Dalam posisi apa? Ada masalah, kita terjepit. Nah, di dalam kondisi seperti itu, saudara dan saya bisa memilih. Maka itu kalimat terakhir, jadilah penolong. Bisa nggak minta tolong orang lain? Jawab, bisa nggak minta tolong orang lain? Oh Lora, pinter kamu jawab. Ya bisa, betul Lora. Bisa. Tapi pemazmur memilih, Yahweh Tuhan jadilah penolongku. Maka itu sebelum kita memutuskan apa-apa, belajarlah untuk mikir dulu memilih apa atau memilih siapa. Dalam keadaan seperti itu, saudara. Nah, pilihan yang Tuhan hadapkan kepada kita dalam suatu situasi yang bagaimanapun juga, maka pilihan itu menentukan, ya. Sebelum berbuat apa saja, hal kecil maupun hal besar, pilihan itu selalu harus kita pikirkan. Bagi kita suami istri, berapa kali masalah-masalah terjadi dalam hidup kita sebetulnya dimulai dengan hal yang sepele. Sepelenya apa? Salah milih kata-kata. Kira-kira ya atau tidak? Betul? Coba suami istri jujur ya. Berapa kali kita sering ribut, ternyata kalau kita teliti baik-baik itu karena salah milih kata-kata. Ya atau tidak? Kata-kata yang sama yang pernah kita ucapkan pada pasangan kita minggu yang lalu, dengan kata-kata yang sama persis, nggak dikurangi hurufnya, nggak dikurangi apa-apanya, sama persis, diucapkan hari ini dengan intonasi atau nada yang berbeda. Minggu lalu nggak masalah, kenapa hari ini bermasalah? Cepat jawab, ya atau tidak? Sepele, saudara, kata-kata. Maka itu belajarlah betul-betul untuk apa saja memilih. Kata yang sama, nggak beda, tapi nada berbeda, yang menerima akan berbeda. Kita belajar lagi, nada yang sama, kata yang sama, intonasi yang sama, kita sampaikan kepada seseorang atau pasangan kita waktu dia nggak sakit gigi dan sakit gigi, sedang sakit gigi, beda tidak? Nah itu masalahnya. Maka itu jangan ribut. Minggu lalu aku ngomong gitu kamu nggak apa-apa, sekarang ngomong gini kenapa kamu marah? Ayo amin atau aman suami istri. Jadi pilihan, waktu, kata-kata, keputusan itu penting sekali. Satu kali saya dapat ilustrasi yang menarik. Ada seorang suami ingin memberi kejutan pada istrinya. Ya mudah-mudahan nggak ada istri yang nuntut kayak suami ini. Di ulang tahun yang kesekian istrinya itu, maka suaminya belikan dia rumah. Tapi si istri nggak boleh tahu. Jadi dari rumah kontrakan menuju rumah itu si istri ditutup matanya. Kenapa kamu tutup mataku? Sudah aku mau buat surprise untuk kamu. Maka sampailah dia di tempat ini di mana? Sudah nanti dulu. Aku nggak boleh janji, kamu nggak boleh buka. Tutup mata ini. Nah terus maaf ini ilustrasi itu. Si istri ini pengen kentut juga. Nah tapi dia nggak mau ada suaminya. Tolong ambilkan aku minum. Nah dia dengar suaminya jalan ke belakang, dia kentut sekenceng-kenceng. Udah minuman datang, aduh dia pengen kentut lagi. Kapan mata ini, kapan tutup mata ini boleh dibuka? Tunggu, bilang tunggu. Benar. Terus aduh pengen kentut lagi, dia malu ada suaminya nanti itu. Coba
seperti kok gelap ini atau kurang terang lampunya, coba nyalakan itu, tarik, tutup lagi. Nah, setelah dia rasa puas, dia bilang, ini kapan mata dibukain? Ada di mana? Saudara, begitu suaminya yakin sudah siap semua dibereskan rumah itu, maka ketika tutup mata dibuka, dia kaget, mertuanya ada di situ. Terus dia tanya, sejak kapan ibu bapak ada di sini? Sejak kamu kentut pertama. Saudara bisa bayangkan. Nah, jadi jangan lagi ngomong mau kentut aja milih, saudara, di mana? Amin. Itu sebabnya untuk apa saja dalam hidup ini pilihan itu penting. Jadi apa saja, saudara. Maka itu kalau pemazmur ini memilih Yahweh jadilah penolongku, itu artinya dia bisa minta yang lain jadi penolongnya. Betul? Pilihan ada pada keputusan kita. Kalau kita memutuskan yang salah, memilih yang salah, maka hasilnya akan menakutkan sekali. Nah, ayo jujur sebagai manusia. Seringkali kecenderungan kita memilih itu dengan apa? Ini penting. Ayo, waktu kita memilih apa yang membuat kita memutuskan milih A atau milih B atau milih C? Apa itu namanya? Sebelum kita memilih ada sesuatu dan itu menjadi dasar untuk kita itu memilih. Kenapa ada A, B, C, D? Kenapa kita milih yang C? Kenapa nggak milih yang A? Mungkin orang lain bisa milih yang B. Beda-beda. Nah, itu loh apa namanya yang mendasari kita untuk memutuskan milih yang ini di antara sekian banyak. Motivasi. Motivasi itu penting sekali. Orang yang tidak punya motivasi, dia pasti nggak bisa milih apa-apa. Karena dia nggak tahu mana yang mau dipilih. Nah, motivasi itu sangat menentukan pilihan kita di bagian mana. Saya lanjutkan lagi. Motivasi sudah betul. Ayo jujur. Yang paling besar dalam hidup kita untuk memilih sesuatu, kita termotivasi dengan apa? Ya, dengan apa? Ayo, biasanya motivasi kita milih dengan apa? Ayo jawab, coba mikir. Seringkali motivasi terbesar kita untuk memilih adalah ke diri sendiri. Betul? Ke diri sendiri. Nah, motivasi ke diri sendiri itu hampir 100% jumlahnya berbentuk aku untung atau rugi kalau mengambil ini atau memilih. Betul atau tidak, saudara? Berarti untuk memutuskan sesuatu, untuk memilih, maka sangat ditentukan oleh motivasi di hidup kita ini. Maka itu 99,sekian % manusia memilih sesuatu dengan dasar motivasi pasti menguntungkan diriku atau tidak. Di antara kita ada saudari Mega dari Jakarta. Dia cukup lama jadi sekretaris pelayanan pesat yang ada di Jakarta. Dia sempat juga mengurusi keuangan. Maka itu ketika dia tiba di Nabire Selasa yang lalu, dia baru ketemu Cik Mary pertama kali. Langsung saya tanya, kesanmu apa ketemu Cik Mary pertama? Ya, pertama dia bilang waktu kalau dengar telepon, ini orang galak betul. Tapi setelah ketemu bagaimana? Kok nggak galak ya? Nah, kemarin pertama kali Mega kami ajak ke Pondok Pendamai di rumah Pak Edo. Nah, di situ saya cerita pengalaman beli rumah itu dari Pak Matio. Terus setelah kami lewat jembatan Malompo, saya beritahu, nah ini loh, waktu saya bilang saya memilih rumah yang sekarang jadi Pondok Pendamai itu ada dua pilihan. Satu, rumah kalau saudara dari Sirip ini begitu lewat jembatan Malompo, jembatan Kembar, sebelah kiri rumah pertama. Nah itu dulu ditawarkan, saya masih ingat. Rumah itu ditawarkan, itu tahun 93. Itu minta 27 juta. Pinggir jalan, ruas tanahnya lebih luas.
Dibanding rumah pondok, waktu itu harganya 32 sekian juta. Di lorong lagi di dalam. Nah, saya cerita kepada Mega, kenapa saya memutuskan memilih yang di pondok. Karena saya tanya kepada Bapa di surga, dari dua rumah ini, kalau pakai logika manusia, nggak usah tanya Tuhan, ya milih jalan besar dong, yang di Malompo itu. Tapi enggak, saya mau tunggu Bapa di surga menentukan yang mana. Itu cara saya hidup. Ternyata jelas sekali Yahweh Tuhan ingin supaya kita beli rumah yang ada di pondok sekarang ini. Saya tanya, kenapa harus milih rumah itu? Karena itu dekat rumah sakit. Langsung saya tahu. Bayangkan tahun 93, daerah Serim ini masih sepi. Kalau malam betul-betul gelap, orang ke daerah sana. Tahu motivasinya yang Tuhan berikan? Supaya kalau ada orang perlu, jam berapa saja ada pasien, semuanya itu. Saudara, maka orang-orang tahu ada rumah hamba Tuhan di situ. Maka itu tanya Pak Edo, tanya Ening, dan tanya semua tim yang pernah tinggal di situ. Berapa kali mereka tinggal di situ diketuk orang, mau jam berapa saja. Saya masih ingat waktu Abia, anaknya almarhum Mas Tri dengan Mbak Ida lahir. Saya ada di rumah sakit itu. Bayangkan rumah sakit umum daerah, nggak ada air panas, airnya mati malam itu, harus lari-lari cari ember, nampung air. Itu tahun 95. Nah, itulah motivasi yang ada. Maka itu belajar saudara, melihat motivasi itu bukan dari kepentingan kita sendiri, tapi dari kepentingan Tuhan. Mari kita baca ayat itu. Filipi pasal 2 ayat 21. Nah, semua orang yang rajin tersinggung, rajin kok tersinggung, ada nggak kira-kira? Cepat jawab, ada tidak? Hanya, bukan ada, salah. Orang yang rajin tersinggung karena dia memilih dan memutuskan yang salah dalam hidupnya. Ya, lihat ayat ini, Filipi 2 ayat 21. Kalau semua kita dalam hidup motivasi kita adalah untuk untungnya siapa, maka kita nggak akan kalah. Saya baca, sebab berapa orang, nah ini masalahnya. Wajar manusia itu begitu. Sebab semuanya mencari, baca mencari apa? Kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ini masalah. Saya ulangi lagi, dalam memilih, untuk memutuskan memilih A atau B atau C, dan tergantung situasinya ada berapa banyak pilihan. Jangan pernah menggunakan ukuran manusia normal yang selalu untung berapa, nanti untung. Motivasi kita untuk memilih harus berdasarkan Papa di surga untung atau tidak. Ini untuk kepentingan siapa? Maaf saya cerita, biar Tuhan yang tahu dalam kemuliaan. Hari Rabu malam yang lalu, semua kepala-kepala sekolah, dari kepala sekolah taman kanak-kanak sampai SMA, sama dengan Departemen Pendidikan di Yayasan Pesat, kami ada rapat. Rencana membicarakan SMK warga Nabire, supaya diketahui, puji Tuhan, bahwa Senin minggu yang lalu, tanggal berapa dia? Jadi bukan Senin yang kemarin, minggu yang lalu, Kementerian Pendidikan Kabupaten Nabire sudah mengeluarkan izin resmi bahwa Pesat dipercaya untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan. Ada 2 jurusan yang dipilih oleh pemerintah sendiri, akuntansi dengan komputer. Secara manusia kami belum siap. Mungkin kalau guru-guru SDM sudah siap, kita tahu ada cukup guru-guru di bidang itu. Tapi sarana prasarana yang lain. Akhirnya waktu sebelum izin diberikan, Pak Edo, Pak Novi, saya nggak tahu Pak Tapenson siapa lagi, membawa berapa pejabat dari pendidikan itu melihat lokasi-lokasi Pesat yang ada untuk memilih mana yang tepat sebelum izin dikeluarkan. Akhirnya keluar, maka itu kami harus ada pembicaraan. Bagaimana ini kepercayaan pemerintah? Ya, maunya pemerintah minta tahun ajaran 2013-2014 ini segera dijalankan. Tapi lihat kesanggupan kami nggak mampu. Tapi kalau ditunda tahun 2014 baru ada, maka kita salah. Kepercayaan pemerintah kita abaikan. Jadi putusannya harus dibuat tahun ajaran ini.
Maka itu saya ingin warga Nabire yang berbahagia. Maaf ya kalau saya katakan kalimat ini, jangan cuma pesan yang dapat kemuliaan. Ayo semua terlibat. Amin. Karena ini bukan untuk pesan. Ingat itu. Nah, saudara, setelah diputuskan itu, ternyata nggak segampang itu. Ruangannya mana? Jadi pemerintah sudah minta untuk tahun pertama biar pakai yang di Kalibobo. Tapi untuk pakai Kalibobo, maka untuk SD, untuk SMP, untuk SMA itu kurang ruang. Jadi harus bergeser semua dengan satu kesatuan. Nah, akhirnya diputuskan dalam pertemuan itu hal yang sangat luar biasa. Maka itu saudara, yuk kita belajar untuk kepentingan siapa. Perombakan besar terjadi. SD harus dirobohkan, di samping atap juga sudah banyak yang jebol. Nah, untuk menambah bangunan lagi harus di tingkat itu, dan itu sambung dari depan jalan, ya, tanah sudah dibeli sampai ke belakang, itu ada 90 meter panjangnya, akan ditingkat itu dulu. Kalau itu jadi, maka kelak sekolah yang lama akan dirobohkan. Nah, untuk ke situ SMP SMA pun harus dirombak. Lalu dipikirkan bangunan yang di belakang masih ada tanah kosong, maka kantin, WC harus dipindah semuanya bergeser ke belakang. Dan bayangkan harus dikerjakan dalam waktu sekian bulan ini. Juli harus selesai. Tapi untuk SD kita bisa tunda dulu. Yang penting SMP SMA. Nah, dalam pembicaraan itu muncul TK Agape. Sudah nggak memadai juga, harus dibongkar juga. Nah, utusannya pindah ke tanah Yudea sana. Baru saya ngomong itu, lalu TK Sekina yang di Kusuma Bangsa bilang, wah ini permintaan orang tua murid untuk masuk TK kita dengan besar. Jadi kita harus cari tanah lagi untuk ke depan tahun ini. Nah, kami mengincar tanah yang pas di depannya TK Sekina itu. Maaf saya cerita ini semuanya. Saudara, kami belajar dengan Papa di surga. Melangkah untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan, kami tidak pernah mengukur kemampuan diri kami sendiri. Dengarkan ini. Kalau kami mengukur kemampuan kami dengan sebesar itu dalam sekian bulan, mau bagaimana ya? Nggak mungkin ada. Cimeri sebagai bendara, saudara boleh tanya. Bersyukur pada guru-guru yang selalu siap untuk berkorban. Nah, yang saya mau ceritakan begini, maaf ya saudara, mau tidak mau, bukan saya mau sombong, tidak, bukan saya merendahkan pengurus atau seorang warga Nabire, tidak. Pokoknya dalam semua urusan pengembangan pelayanan di Papua ini, maaf, sebagian besar pasti saya yang harus berjuang untuk dapat duit itu. Nah, ini yang saya mau katakan, saudara, maaf, kalau toh saya nggak ngurusin Papua, maaf ya, kalau saya tidak ngurusin Papua, ya secara logika pasti pusing, pasti berat semuanya itu. Saya sudah enak, banyak gereja, banyak negara yang undang saya untuk pelayanan. Maaf ya, jangan mikir yang macam-macam. Saya nggak usah repot-repot, hanya khotbah saja. Uang itu masuk berkat Tuhan. Kalau saya mau cari kepentingan saya sendiri. Maka itu saya ingin berkata kepada saudara-saudara para pengusaha di Nabire ini. Saya harap saudara tidak hanya melihat dan mendengar apa yang Tuhan kerjakan lewat kami Yayasan Pesan, tapi kami ingin iman ini kami bagikan kepada saudara juga. Kok nggak ada yang ngamen? Yang sudah berjuang selama ini bersama-sama, puji Tuhan, teruskan ini. Suameka, Venus kemarin saya beritahu izin, satu langkah lagi akan selesai, dan ada di antara saudara yang membantu luar biasa untuk Suameka radio itu. Nah, ayo kita lanjutkan. Nah, kenapa saya sepertinya bilang, kamu tuh kok cari susah, kok cari repot? Enggak, saya nggak pernah merasa disusahi, saya nggak pernah merasa direpoti, asal itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, kuku itu enak, bebanku itu ringan. Nah, saudara, saya nggak merasa berat. Maka itu saudara tiap kali ketemu saya, apa saudara lihat saya stres? Saya nggak pernah stres. Mikirkan begitu banyak hal yang perlu dikerjakan ini. Kenapa? Karena saya tahu ini untuk kepentingan siapa. Saya takut mengerjakan sesuatu untuk kepentingan saya sendiri. Saya takut. Maka itu dalam hidup ini, ayo kita melakukan sesuatu yang luar biasa. 3 minggu yang lalu saya masih ada di Amerika. Waktu saya di Los Angeles ketemu dengan rekan pendeta. Yang terakhir kali saya ketemu dia itu tahun 91. Ya, dia itu pendeta di Honolulu, di Hawaii sana.
Nah, dia adalah orang yang berkata kepada saya waktu itu saya sudah lama tinggal di sana dalam pelayanan, lalu dia tahu saya akan pindah ke Papua waktu itu Irian. Dia berkata begini, saya masih ingat, Koden, kalau Koden sudah tinggal di Amerika lalu pindah ke Irian, itu suatu kemunduran. Itu kata-kata dia. Nah, setelah 20 tahun lebih baru ketemu lagi 3 minggu yang lalu. Saya sudah lupa, dia masih ingat. Ya, wah setelah saya dengar Koden kalau lihat lewat internet, lewat YouTube pelayanan di Papua luar biasa. Ternyata dulu saya berkata itu salah. Saya nggak maju-maju sampai sekarang. Koden yang sudah seperti itu. Nah, maka itu mundur atau maju tidak ditentukan tempatnya di mana. Katakan amin. Mundur atau maju itu ditentukan kita milih dituntun siapa. Amin saudara. Ayo kita melihat itu, apa keputusan yang kita pakai untuk memilih sesuatu sangat ditentukan oleh motivasi hidup kita. Nah, motivasi itu sangat dipengaruhi bagaimana lingkungan hidup kita. Itu sangat dipengaruhi. Oke, saya tunjukkan satu ayat lagi. Saya suka merenungkan ayat ini, Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-22. Ini sikap Paulus yang luar biasa, saudara. Dan saya belajar dari sikap hidup Paulus ini. Kisah Rasul 20 ayat 22. Tetapi kapan? Sekarang. Dibaca besok bunyinya? Loh, ayo dibaca besok bunyinya kapan? Sekarang juga. Jadi artinya setiap hari. Amin. Setiap hari dalam hidup saudara dan saya harus punya konsep hidup Paulus. Tetapi sekarang sebagai apa? Tawanan roh. Aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu. Nah, saya itu makin belajar tentang hidup Paulus, saya itu makin menemukan hal yang luar biasa. Saya mau tambahkan satu kata penting di ayat ini. Lalu saudara akan lihat bedanya apa. Ya, saya baca normal. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saya tambahkan kata ini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak mau tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Saudara ketemu bedanya? Tidak tahu dan tidak mau tahu. Bedanya di mana? Padahal Paulus tahu kalau dia ke Yerusalem saat itu. Saya baca dulu ayat 23, perhatikan ya. Kalau dia pergi ke Yerusalem, ini yang dia tahu. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus kepadaku, maksudnya dari kota ke kota, apa yang menanti dia? Baca apa yang menanti dia? Penjara dan sengsara menunggu aku. Dia tahu kalau dia ikuti Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya. Dia tahu. Ayo jujur, Paulus bisa milih nggak untuk tidak ke sana? Bisa. Maka itu saya suka menambahkan satu kata, aku tidak mau tahu. Artinya nggak peduli apa saja yang nggak enak, asal dengan Roh Kudus aku mau pergi. Nah, masalahnya sekarang, saudara sebagai tawanan siapa? Matius 4 ayat 1. Jadi setelah rapat itu selesai hari Rabu malam, istri saya sudah tidur, Mega juga sudah tidur, Irul juga sudah tidur di rumah. Sambil saya nunggu telepon, saya tuh merenung. Ya, nah itu hebatnya tim dalam pelayanan ini. Maaf ya saudara, ini penting. Sejak awal kami pelayanan, kami itu nggak pernah ngitung anggaran atau budgetnya, sebab yang dihitung nggak pernah ada. Kami cuma tahu gambaran besar. Mesti SD begini, SMP begitu, nanti TK TK AKP begini, TK sekian, besar. Nah, saya tuh merenung waktu sendiri karena yang lain sudah tidur di rumah itu. Lalu saya tersenyum pada Bapa di surga. Ya, sekian banyak tahun. Ya, tahun ini tahun ke-41 saya jadi hamba Tuhan. Sekian banyak tahun
Apa itu nggak pernah mengecewakan sama sekali, saudara. Amin. Dan itu luar biasa. Apalagi kalau kita kerjakan apa-apa untuk kepentingan dia, jangan pernah takut untuk melangkah. Kepada saudara-saudara semua anggota komunitas, bangga saya dengan kalian semuanya. Nggak pernah mikir itu, pokoknya berjalan dengan Tuhan. Matius 4 ayat 1. Perhatikan. Maka Tuhan Yesus dibawa oleh siapa, kemana, untuk apa? Ayo baca, dibawa oleh siapa? Roh Kudus. Kemana? Untuk pesta. Untuk apa? Ayo. Dicobai iblis. Roh yang membawa, roh yang menuntut. Maka itu kita harus tahu kita ini tawanan siapa. Saudara, sebagai manusia 90 sekian persen normal, itu manusia normal. Kalau kita ingin tidak normal, harus mau berubah. 90 sekian persen manusia normal yang menawan dirinya pasti uang. Betul tidak? Jawab iya atau tidak? Normal itu. Apa saja yang manusia putuskan uang. Maaf, jangan tersinggung saya bilang ini. Saudara bukan orang Papua, kena bire. Sedikit yang ditanya, kenapa kamu kena bire dari Jawa, dari Sumatera? Cari jodoh, itu sedikit sekali. Kira-kira ya atau tidak? Jangan tersinggung, saya cepat ngomong. 90 sekian persen saudara bukan orang Papua, kena bire itu cari emas. Loh ya atau tidak? Lihat setiap pesawat yang masuk pasti ada orang asing. Entah orang dari RRC, dari Korea, dari India, cari emas. Sekian puluh persen saudara bukan orang Papua datang ke Nabire, pasti uang. Jangan tersinggung, maaf. Saya datang pertama kali bukan uang. Saya cari mutiara-mutiara hitam yang berharga itu. Kalau saudara ingat lagu-lagu Kidung Jemaat, ya kemenangan iman, saya ingin menatakan permata-permata itu di mahkota Yesus Raja saya. Itu istilah dari lagu di Kidung Jemaat dan kemenangan iman. Lagi sekali, bukan uang yang saya cari waktu Tuhan bawa saya ke Papua. Maka itu saya ingin ulangi lagi, sekian puluh tanah, bukan cuma 5, 7, 8, sekian puluh tanah yang saya beli di Nabire, tidak ada satupun yang atas nama saya. Saya mau buktikan kepada iblis bahwa saya nggak cari duit ke sini, malah saya menginvestasikan demi kerajaan surga. Kalau suatu hari Tuhan suruh saya pindah ke tempat lain, nggak mungkin tanah bisa dibungkus dibawa pindah. Betul tidak? Saya akan tinggalkan itu. Maka itu motivasi ini mempengaruhi. Siapa yang menawan kita? Saya mau baca satu tulisan. Saya nggak tahu siapa yang nulis ini lebih bagus. Perkenalkan, namaku UANG. Apa itu? Wah, pintar semua. Dengar ini tulisan bagus. Wajahku biasa saja, fisikku juga lemah, namun aku mampu merombak tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia, karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Wih, keren betul si uang ini. Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan orang bejat, tetapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat, menentukan kaya miskin, terhormat atau terhina. Aku ukurannya. Aku sih bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga, tetapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Keren betul ini si uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku juga.
sangat jelas. Juga aku bukan Tuhan, tetapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku, padahal Tuhan sudah berpesan, jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia, tetapi kenapa malah manusia mau jadi budakku? Ya karena goblok, itu aja. Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun, tetapi banyak orang rela mati demi aku. Ngeri ini, saudara. Perlu aku ingatkan, hai manusia, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda, tetapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, sorry, aku tidak akan bisa menemani Anda, apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik, atau sebaliknya menjadikan aku sebagai Tuhan? Apa kata Tuhan tentang kekayaan atau uang? Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini informasi terakhirku dan sangat penting. Aku tidak ada di surga, jadi jangan cari aku di sana. Saya nggak tahu yang nulis ini siapa, saudara, tapi saya setuju. Maka itu mengapa Tuhan Yesus mengatakan yang susah masuk surga adalah, maka itu jangan bikin kaya susah masuk surga. Jadilah kaya untuk orang lain. Sebagai manusia, saudara, ada satu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, bukan cuma setiap hari, tapi setiap saat dalam hidup kita. Bukan dua hal, bukan tiga hal, cuma satu hal saja, yaitu memilih. Perhatikan itu. Ada banyak hal yang kita bisa kerjakan dalam hidup, ada banyak hal yang kita bisa hadapi, ada banyak hal yang kita lihat di sekeliling kita, banyak lain-lain. Tapi satu hal ini yang penting, yaitu memilih. Coba saudara renungkan, berapa kali yang terjadi dalam hidup kita, mengalami keberhasilan maupun mengalami kegagalan. Ya, perhatikan lagi sekali, berapa kali terjadi dalam hidup kita, ketika kita mengalami keberhasilan atau mengalami kegagalan, saudara temukan 90 sekian persen, baik kita gagal maupun kita berhasil, itu penyebabnya pasti sesuatu yang kita pilih sebelum peristiwa itu terjadi. Kira-kira ya atau tidak? Memilih, saudara. Nah, maaf kalau saya bandingkan ini dengan binatang, jangan tersinggung. Binatang tidak pernah berbuat salah.